Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala apapun yang kita lakukan di dunia ini, sebenarnya kita hanya melakukan skenario yang sudah Allah tentukan. Dan yang kita lalui ini, yang kita alami di dunia ini, itu penuh dengan teka-teki dan penuh dengan ujian masing-masing kapasitas siapa kita. Mungkin di antara kita ada yang diuji dengan persoalan ekonomi. Di antara kita juga ada yang diuji dengan persoalan keluarga. Di antara kita ada yang diuji persoalan kesehatan. Dan lain semuanya yang ada di dunia ini, itu sudah Allah tentukan. Dan ketika Allah sudah menentukan ujiannya untuk kita, pasti juga Allah sudah memberikan kisi-kisi atau kunci jawabannya untuk kita melalui ujian yang Allah berikan kepada kita. Selayaknya ketika kita sekolah dulu, atau mungkin ada yang masih sekolah, pasti sebelum melaksanakan ujian, guru yang akan memberikan ujian jauh sebelumnya akan memberikan kisi-kisi soal dulu. Bukan begitu? Semisal kayak gini, Kang, Mbak, pelajari ya bab ini, bab ini, bab ini di rumah, karena nanti akan keluar ketika ujian. Ketika kalian disampaikan seperti itu, apakah kalian belajar? Kalau orang yang cerdas pasti belajar, karena dia ingin melewati atau menjawab soal itu dengan mudah. Tetapi kalau orang yang bodoh, naudzubillah, semoga bukan kita termasuk, dia akan enggan mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru, apa yang diperintahkan oleh seseorang yang memberikan ujian. Karena tidak mungkin orang sudah memberikan kisi-kisi jawaban dan dia memberikan jawaban yang salah terhadap soal yang dia berikan. Enggak mungkin, pasti enggak nyesatin. Begitu juga apalagi lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup penuh dengan ujian, dihantam lagi ujian, ujian satu belum selesai, dapat lagi ujian, datang lagi ujian yang ketiga dan seterusnya. Tidak akan ada habisnya sampai nanti kita mati. Karena inilah dunia. Tempatnya untuk kita diuji. Tempatnya kita diuji untuk apa? Mengumpulkan amal soleh. Agar kita kelak bertemu dengan Allah dalam keadaan istirahat. Agar ketika kita nanti masuk surga merasakan kenikmatan surga. Karena kita sudah bercapai-capai, sudah berlelah-lelahan di dunia ini melalui hidup dengan penuh ujian. Kalian bayangkan ketika Ro'an minum air putih aja yang dikasih es batu sama Mbah ya semisal, pasti nikmat banget. Karena kalian itu keringetan, terusnya haus ketika Ro'an. Tetapi ketika kalian di kamar, tiba-tiba ada yang datang ngasih es, walaupun es itu teh jus atau Pocari Sweat atau yang lebih mahal sekalipun janji jiwa, itu pasti nikmatnya atau kita menikmatinya tidak akan bisa melebihi ketika kita capek. Pasti lebih nikmat ketika capek setelah Ro'an, walaupun cuma es batu. Itulah gambaran ketika nanti kita di surga, insya Allah. Ketika kita di surga, kita sudah istirahat dari persoalan ujian yang dihadapi di dunia ini. Nah, makanya itu yuk kita sama-sama menjalani hidup di dunia ini dengan mengikuti program Allah, dengan yang sudah Allah berikan kisi-kisinya di dalam Al-Quran. Apa kisi-kisinya sih emang, Kang? Insya Allah semua udah tahu. Apalagi di sini banyak hafiz-hafiz itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bertakwalah kepada Allah, tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari seluruh
permasalahan hidup kita. Segala problema hidup kita, apapun yang kita lalui, yang menurut kita sulit, tapi pasti ketika Allah sudah memberikan jalan keluar tanpa pengecualian akan terasa mudah. Inilah salah satu jawaban mengapa orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang bertakwa, para ulama, para kiai, para ustadz, ketika kita lihat hidupnya serasa tidak memiliki masalah. Hidupnya selalu fresh, selalu enak. Nggak usah jauh-jauh. Guru kita, Syekhona Kiai Haji Muharrar Hudori. Apakah kita pernah melihat hidupnya beliau itu penuh dengan kayak semrautan, padahal pagi sampai malam ngajar 7 kali. Itu baru nahwu sorof. Belum ditambah lagi ngajar fikih, ditambah lagi kultum, ditambah lagi mimpin jamaah, belum lagi kalau ada tamu. Dan pasti ada lagi problema eksternal di luar pondok. Dan ditambah lagi sekarang kita barusan dapat kabar guru kita baru juga dari rumah sakit karena lagi mengidap penyakit paru-paru. Tetapi apakah pernah kita melihat beliau itu seperti membawa begitu banyak beban? Kagak. Apakah kita pernah melihat wajah beliau begitu masam, tidak enak dilihat? Enggak. Pasti ketika kita melihat guru kita atau seseorang yang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah, hidupnya terasa tidak memiliki masalah. Karena apa? Itu ayat tadi jawabannya. Karena orang apabila dekat dengan Allah, apabila bertakwa kepada Allah, maka seluruh problema hidupnya mudah dilewati. Segala permasalahan hidupnya mudah dilalui. Jadi seakan-akan tidak memiliki permasalahan hidup. Inilah kuncinya. Makanya kita yuk sama-sama di sini ikutilah kisi-kisi Allah. Ketika lagi ada masalah, semisal nggak jauh-jauh di Al-Mubarak mah paling masalahnya lama, ngafalnya lambat kayak saya. Atau kirimannya lama dikirimin gitu. Atau lagi gelisah entah ada masalah apa, dekati Allah, perbanyak amal, tingkatkan ketakwaan minimal. Kalau istighfar amalannya astagfirullahaladzim. Kalau ya nyamannya baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau apapun, bacalah wirid atau lakukan apapun yang membuat kita meningkat ketakwaan kita kepada Allah, yang membuat hati kita nyaman. Dan sehingga Allah akan memberikan jalan keluar, sehingga Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk apa? Melewati ujian, masalah, problema hidup kita. Dan lebih-lebih apalagi kepada guru kita saat ini yang sudah kita mendengar kabarnya lagi sakit. Kita doakan semoga bil barokah dan keutamaan surat Al-Fatihah itu mengangkat doa kita menjadi mustajab, menjadi Allah ijabah, dan Allah segera angkat penyakit guru kita. Amin. Dan semoga juga keluarga kita yang di rumah Allah sehatkan selalu. Amin. Allah berikan kita hidayah agar kita sungguh-sungguh belajar di sini. Amin. Agar ketika kita kelak pulang menjadi kebanggaan orang tua kita di dunia sampai akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah bi barakati ummul Quran. Al-Fatihah.